seperti disampaikan tadi bahwa ke depan itu tantangan kita terhadap banjir ini memang semakin besar. Di situ sebenarnya ada 3 program utama yang perlu kita cermati bersama, yaitu pertama adalah program jangka pendek. Jangka pendek ini mungkin berkaitan dengan membuat suatu perencanaan daripada fungsi-fungsi daripada sungai itu sehingga bisa menampung sesuai dengan kapasitas rencana yang ada. Seperti disampaikan Pak Samiuddin tadi bahwa banjir itu ada periodiknya, ada ini. Jadi dengan periodik tertentu sehingga sungai atau fungsi sungai itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, yang itu jangka menengah, yaitu seperti disampaikan tadi dengan membuat waduk, embung situ dan sebagainya. Kemudian yang jangka panjang ini mungkin domain daripada Pak Samiuddin tadi dengan membuat suatu perencanaan masalah hutan dan sebagainya sehingga tantangan ke depan ini bisa kita jawab bersama. Nah, ada nggak terpikir bahwa sebenarnya Adan akan lebih susah untuk mengelola banjir ke depan di Aceh? Pihak Pak Eko sendiri terpikir nggak ada begitu misalnya? Saya rasa apabila dengan strategi-strategi yang saya sampaikan tadi itu semua bisa kita upayakan bersama. Jadi ada suatu strategis bagaimana untuk mengatasi banjir itu tadi. Jadi sebetulnya ada 2 sebetulnya tadi. Yang pertama adalah yang sifatnya software atau non struktur, dan yang kedua adalah yang struktur. Yang non struktur itu ya berkaitan dengan sampaikan Pak Samiuddin masalah tata ruang, kemudian pembangunan rumah disesuaikan dengan kondisi daerah sekitarnya, memang itu daerah banjir dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya struktural, yaitu dengan cara yang saya sampaikan tadi, diantaranya adalah membuat fungsi ada pada sungai itu bisa menjamin daripada pengaliran. Baik, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa ini? Dan Pak Rashid. Pak Rashid di mana nih? Oh, ini Pak. Ya, silakan. Nah, itu Pak kan, kalau kita nengok atau di tempat dilalu air itu, kalau bisa jangan ditimbun itu Pak. Karena kan itu air tetap cari di mana lihat. Macam kita manusia juga, di mana rumah kita itu kita cari juga. Loh. Itu kita nengok macam di Jakarta kan, misalnya di kali rawa dan kali dibikinlah gedung, tapi air tetap begitu kalau banjir, karena cari ya. Tapi di Aceh itu kita usah jangan kita buat apa-apa di tempat air itu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rashid dan iya, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Eko. Tadi barangkali ada yang ingin ditanggapi dulu dari Pak Rashid? Yang Pak Rashid tadi mungkin berkaitan dengan Pak Rusli juga sama tadi itu. Jadi bahwa ke depan itu jangan kita cekungan-cekungan atau areal-areal rawa itu menjadi timbunan, menjadi rumah-rumah baru yang ini, sehingga mengurangi daripada kapasitas cekungan yang seharusnya air itu mengalir ke situ. Jadi ini merupakan tampungan sementara selama terjadi banjir. Sehingga itu kapasitas. Mungkin kaitannya begitu Pak, hampir sama dengan Pak Rusli tadi. Ya, artinya substansinya sama sebenarnya ya. Sama. Nah, Pak Samiuddin sendiri kira-kira yang terfikir tadi saya sempat terkait dengan tantangan ke depan yang dihadapi. Salah satu tadi memang persoalan tata ruang. Nah, hal lain yang barangkali itu kira-kira apa nih Pak Samiuddin? Ya, jadi saya pikir ada 2 hal yang strategis untuk mencegah banjir. Yang pertama itu adalah penetapan kebijakan oleh pemerintah. Jadi saat ini beberapa langkah sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya pembuatan kanun tentang penanggulangan bencana, ada badan penanggulangan bencana, penyusunan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu juga hal yang sangat penting. Itu dari segi penetapan kebijakan oleh pemerintah ini sangat strategis. Kemudian faktor kedua adalah perencanaan pembangunan. Kita ini seperti tadi ada penimbunan dan sebagainya, ternyata penimbunan itu menimbulkan banjir bagi pihak yang lain. Nah, di dalam undang-undang tentang bencana alam itu setiap pembangunan sebetulnya yang berisiko terhadap bencana itu harus disertai dengan analisis risiko bencana. Kalau tidak, misalnya walaupun itu siapa saja yang melakukannya, itu ada ancamannya. Jadi dari segi perencanaan pembangunan juga aspek kebencanaan ini juga harus menjadi pertimbangan. Tidak semau kita seperti sekarang, siapa mau menimbun, tapi aspek kebencanaannya kita abaikan.
Ini yang sekarang juga kita belum begitu terbiasa dengan analisis risiko bencana ini. Iya. Oke, Pak Jo, kira-kira punya komentar apa nih terhadap pertanyaan Pak Rashid di Luxmawe? Iya, saya pikir saya sepakat lah bahwa ada upaya-upaya sehingga memastikan bahwa aliran air itu tidak terganggu ya. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Di pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya untuk memastikan wilayah tangkapan air itu terjamin gitu ya. Kemudian tadi ada waduk-waduk yang memang ini penting sekali sebenarnya. Ketika musim hujan tiba, itu kan bisa ditampung. Ya kan? Bisa ditampung waduk, apa situ, apa embung. Kemudian ketika misalnya kemarau datang, ini kan bisa dipergunakan untuk aktivitas yang lain. Pertanian, industri dan sebagainya juga membutuhkan air gitu kan. Jadi ini dua hal ini yang mungkin sangat penting untuk dipikirkan. Nah, jadi ya kita berharap memang proses-proses pengelolaan lingkungan ini memang harus benar-benar arif gitu. Jadi misalnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya aja kalau kita ingin memastikan lingkungan ini terjaga dengan memelihara hutan yang baik misalnya, itu kan bisa banyak hal yang bisa kita dampak positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bencana misalnya seperti banjir, longsor dan sebagainya itu bisa berkurang paling tidak. Kalau mungkin ya tidak ada lagi kan itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks globalisasi hari ini dengan iklim seperti ini bisa melakukan penyerapan terhadap emisi karbon yang ada. Ini kalau kita jaga hutan kita gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini bisa memastikan bahwa proses-proses sumber daya alam sebagai sumber-sumber kehidupan masyarakat ini bisa terakses, bisa terjaga. Ini kan menarik juga untuk kita perhatikan. Jadi ini memang banyak manfaat kalau kita ingin memastikan proses lingkungan ini. Karena kalau bicara lingkungan, itu kan bukan hanya bicara hari ini. Bicara jangka panjang deh. Jadi kebutuhan ini yang kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa dia harus berjalan seimbang. Kita pikirkan ekonomi, kita pikirkan dampak sosial, dan kita juga pikirkan kepentingan lingkungan untuk jangka yang lebih panjang lagi. Mungkin 3 hal ini yang penting sekali. Baik, sebelum ke Pak Eko, ini karena sudah waktunya azan, kita dengarkan kumandang azan dulu berikut ini.